Kenapa orang Tionghoa belum ada panti ODGJ? Mohon info. Nggak tahu, Pak. Tanya Pak Prabowo mungkin, jangan tanya saya. Tidak jadi ke Jakarta ya, C? Tidak. Saya happy banget nggak jadi ke Jakarta. Bu Ami juga nggak jadi, by the way. Saya dan Bu Ami itu tidak ada yang suka ke Jakarta. Kok bisa ya dulu aku tinggal 7 tahun di Jakarta ya? Dengan hawa-hawa frustasi itu. Kita ketemu di lain waktu aja ya. Hai Cemeli. Mau tenis betul. Coaching jam 6. Aku puntur temanku kena tenis elbow. Dia tak ajak coaching, nggak bisa dia gara-gara tangannya sakit kan. Terus saya bilang udah tak tusuk yuk. Betul dia mau. Ya udah deh. Sakit lah. Tapi daripada nggak sakit, daripada nggak sembuh, tetap aja sih dia tenisnya nanti hari Jumat katanya, coachingnya hari Jumat. Malam ini aku coaching berdua aja, biar cepet pinter saya. Siapa tahu ntar bisa masuk Roland Garros. Hari ini hari apa ya? Rabu ya? Kayak hari libur rasanya. Gara-gara anaknya nggak sekolah. Semua hari berasa hari libur. Tanggung jawabnya orang tua ini emang anak sekolah ya. Kalau anaknya nggak sekolah juga orang tuanya lupa sudah anaknya sekolah. Ini dong outfit tenis. Ini jaket dikadoin sama suami tahu. Sama topi sama jaket. Jam 6. Kata Michael, ada atlet yang pakai jaket ini katanya. Jadi dia beliin jaket ini. Biar kayak atlet. Gaya atlet main nggak karu-karuan. Sore ya. Jam 6. Kita tuh hidup emang gini-gini aja ya. Coba bayangin dah kita dari kecil, umur 5 tahun ya kita udah sekolah kan, TK kan 5 tahun. Sampai saya S2 umur berapa ya? S2 umur 23 kali ya. Nah, sampai umur 23 tahun, ya kita kerjaannya sekolah aja. Bangun pagi, sekolah, udah. Cuman SMA kelas 1 aja saya dapat jadwal masuk siang. Selebihnya tuh terus tiap hari bangun pagi sekolah, bangun pagi sekolah. Habis sekolah, kita kerja kan? Sama aja, bangun pagi kerja. Terus kita menikah nih. Kita punya anak. Ya, anaknya gedean, ulang lagi yang sama, bangun pagi sekolah. Capek sekali hidup. Kalau melihat-lihat rutinitas itu loh. Malah nambah lagi bebannya. Ada yang bangun pagi kerja sambil ngurus anak bangun pagi sekolah. Aku ya maunya bangun pagi santai, say. Gak mau aku bangun pagi sebenarnya ngubruk-ngubruk anak sekolah nih loh. Apalagi kalau udah sekolahnya jam 7 harus di sekolah. Rajin kali.
Di depan rumah aku habis sembayang rumahnya, terus warungnya kayak mau dipindahin, semoga aja lah ya, capek dia sama kamu juga Helen. Ya semoga aja dia pindah ya. Rutinitas hidup kita tuh sebenarnya sama-sama aja gitu. Makanya hidup tuh dibilang membosankan ya. Kalau tidak punya kedamaian jadi membosankan ya. Jenuh gitu loh. Mau nyari happy gimana sih caranya happy? Tiap hari harus bangun pagi, langsung kerja, ngurus anak. Nanti sampai malam gitu aja, muternya gitu aja, ya kan? Jadi kalau kita nggak happy, kalau kita nggak damai, gimana mau happy dengan kehidupannya kayak gitu? Susah ya. Ngemil kacang Bram, jangan minta ya. Jauh lagi, kalau deket tak bagi. Cara menyiram garam di rumah gimana Ci? Ada doanya. Ya siapin dulu garamnya, campur air sambil kamu doa supaya Tuhan menjadikan media air dan garam ini sebagai media pembersihan bagi segala sesuatu yang negatif yang ada di tempat kami. Begitu kamu sambil dari lantai 2 turun ke bawah, dari belakang ke depan tuh percikin. Kayak kamu lagi ngusir orang aja gitu. Percikinnya sambil doa. Aduh maafin aku Angel Maria. Pentingnya tuh doanya Bu. Pintu-pintu kamar juga aja semua, seluruh ruangan. Ya barusan makan putih telur, terus makan kacang. Nanti malam udah nggak makan, nggak habis tenis, minum susu protein aja lah. Kemarin aku mencoba metode aku sarapan olahraga gitu. Emang sih waktu olahraganya itu powernya ada gitu, lebih kuat ya. Tapi kok kayaknya perutnya lebih endut ya. Udah jadi nggak sarapan lagi deh. Dulu perutku tuh rata banget gitu. Habis punya anak tuh perutnya tuh bagian bawahnya susah rata. Habis tenis lapar sih, tergantung sih. Boleh nggak istri doakan suami agar Tuhan menegur dan menghajar suami? Boleh, tapi Anda siap nggak dengan konsekuensi doa Anda? Kalau Anda minta mau menegur dan menghajar suami, karena hajaran dari Tuhan bisa jadi dahsyat loh. Anda siap juga nggak? Karena bagaimanapun kan suami istri itu masih bersama ya. Ya, kena imbasnya siap nggak gitu loh. Misalnya nih, Tuhan tegur suamimu digagalkan dalam pekerjaannya. Atau suamimu dikasih teguran dia sakit gitu. Siap nggak? Kalau siap sih, silakan. Karena kalau memang kita nggak bisa mengajar dia, biar Tuhan yang mengajar dia saya. Ngapain bawa tangga kan? Itu di atas di atas Kalau melihat bapakku saat ini di RS, apakah ada kepahitan? Ada, kebencian juga ada. Dia tolong lihat anak saya di Kanada, anaknya kosong, banyak rasa frustasi aja sih dalam. Anak ini nggak pernah berdoa Bu. Jadi bagaimana menghadapi bos yang NPD, pindah tempat kerja aja gimana? Karena orang NPD itu nggak bisa diurusin Bu. Hai Eri. Aku sakit kepala dari kemarin tuh karena naik lift aku kah?
bangku belakangnya tuh ada something. Belakang supir persis. Ya, apa ada dari teman kantorku yang kiriman negatif ke aku? Ngirim sih enggak. Berarti, tapi dia ada pakai sesuatu, iya. Mungkin itu ada ngefeknya ke kamu. Karena ada bikin negatifnya kuat. Yang kasus makan uang umroh tuh loh, Cik. Korbannya sampai emosian, sumpahin pelakunya sampai 7 turunan. Nah itulah. Ngeri ya. Apalagi sumpahnya orang terzolimi itu kan. Ya aku sama orang tua agak kesal sama mereka, tapi aku juga kasihan sama mereka, emang kayak gitu, say. Emang kayak gitu. Kenapa kita lebih kesel sama orang itu? Karena kita tuh deket sama dia, karena kita sayang sama dia. Jadi ketika kita disakiti, kita juga lebih kesel. Dia tetap harus mengampuni. Bangku tengah berarti saf kedua, maaf. Ya kalau pembersihan pakai garam luka seminggu berapa kali setiap hari harusnya kalau untuk badan ya. Untuk diri setiap hari. Ya sampai tanggal berapa batasnya? 1 bulan dari tanggal 8. Hitung sendiri. 1 bulan dari tanggal 8. Hitung sendiri. Ngambil kacang, Bu. Aku tuh paling doyan kacang. Untung aja aku tuh gak jerawatan. Kalau aku jerawatan doyan kacang, apa gak kasihan aku? Juni dong, Eri. Tata ini kerjanya apa sih, Tata? Ita DJ, tolong liatin aku cek, akhir-akhir ini sering gak enak badan. Kamu lo amarahnya tinggi. Jadi gangguannya banyak. Jadi badannya kayak gak enak gitu. Kenapa kau marah-marah terus, Ita? Heran aku. Hati tuh damai sedikit, jangan terus kau marah aja. Pembersihan gitu loh, biar tenang. Semalam mimpi berada di rumah istri di kampung. Tiba-tiba didatangi Presiden Ramos Horta disuruh pulang. Ngapain Presiden nyuruh kamu pulang? Enggak lah, itu cuma mimpi kosong aja, nggak ada apa-apa. Aku pernah mimpi jadi Power Rangers, nggak ada apa-apa. Beneran loh, kok aku bisa dulu ya mimpi jadi Power Rangers? Udah gitu aku pernah mimpi naik baling-baling bambu. Kebanyakan nonton kartun, say. Mimpinya kayak gitu. Nggak semua mimpi ada artinya, say. Kadang-kadang kita tuh mimpi jadi Power Rangers tuh apa sih sebenarnya artinya? Tapi saya pernah emang mimpi jadi Power Rangers. Sama mimpi naik baling-baling bambu. Nggak ada artinya tapi. Aku mimpi dari Tuhan atau aku gangguan ya? Itu udah dijawab ya. Saya lagi tidak baik-baik saja, Kak. Otaknya nggak baik-baik saja. Sedih, galau, bingung. Amarah juga besar. Oke, dadaku kok sering sesak. Itu penyakit terus atau lanjut pembersihan? Rasa sedih yang besar. Sedih ada, amarah ada, nyesek saya. Aku akhir-akhir ini sering mimpi bayi. Muka bayinya gimana? Kalau muka bayinya biasa, itu artinya berkat. Berkat artinya. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau limpahkan ke kamu. Tempat usaha saya sekarang gimana, Cip? Bisa bertahan lama nggak? Biasa aja, kurang bagus tempatnya. Ntar cuci tangan.
Ya dia terlalu murah-murah juga udah susah. Keuangan keluarga kami gimana? Ibu yang tahu saldo rekening ibu kan ibu. Kok tanya ke saya sih? Kalau Anda bertanya masa depan, saya nggak bisa jawab masa depan. Puncak krisis kelaparan di negara kita nih 4 tahun ke depan tuh puncaknya. Berarti 2030. Puncak krisis kelaparan di negara kita nih 2030. Kalau pemerintahan kita terus TUPBGT ini sih nggak tahu lagi lah ya. Lydia, lihat saya dong, C. Amarah. Kamu orangnya gak, apa ya, kayak ada kebencian sama dendam dalam diri kamu. Melepaskan pengampunan itu yang belum dilakukan. Kamu tuh kayak masih memendam. Bukan memendam. Kayak nggak mau ngelepasin gitu. By the way, saya tuh berpikir ya, kenapa Kristanti itu ya, dia tuh banyak mendapatkan bantuan Tuhan gitu ya, pertolongan Tuhan. Bahkan di saat dia jauh dari Tuhan gitu ya. Dan dia tuh entah melalui mimpi Tuhan hadir buat dia, pernah 2 kali juga gitu. Ya 2 kali melalui mimpi yang benar-benar Tuhan hadir ya, untuk kasih dia tuntunan ya. Dan doanya dia tuh maksudnya dalam mengeluhnya dia pun tuh Tuhan itu berkarya gitu. Nggak semua orang loh mendapatkan itu. Saya tuh bertanya-tanya kenapa gitu. Ternyata sesimpel dia itu pernah berdoa dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Waktu dia kecil, dia merasa dia nggak punya siapa-siapa, jadi dia minta Tuhan selalu jaga dia, selalu tuntun dia, selalu tolong dia. Sekitar umur 12 tahun waktu itu. Terus sekali lagi juga di umur 16 tahun juga dia pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Hal yang mirip gitu doanya dia. Dan di umur 36 tahun juga dia berdoa hal yang sama gitu. Ya 33 tahun juga pernah, tapi 33 tahun lebih banyak marah-marahnya waktu doa. Ya. Hanya dengan dia berdoa minta dituntun, dibimbing, dijaga Tuhan, ditolong Tuhan gitu ya. Mau kemana sayang? Lagi 10 minutes kita udah mau jalan tenis tau? Enggak, udah aku makan telur sama kacang tadi. Itulah ya pentingnya kita tuh meminta tuntunan Tuhan. Pentingnya kita itu meminta pertolongan Tuhan terus gitu loh. Supaya kita tuh jangan jauh dari jalan Tuhan. Tapi dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan selalu menjaga, menolong kita. Cici nggak jadi ke Jakarta, kalau Bu Ame pergi, Cici makasih nggak. Bu Ame juga nggak jadi katanya. Doa apa Ci agar suami bisa mendapatkan pekerjaan? Sudah lamar belum ada panggilan, 3 tahun ini jobless. Suaminya yang disuruh berdoa karena suaminya yang kepahitan. Pernah kecewa sama Tuhan. Lah, kenapa kamu kecewa sama Tuhan? Padahal Tuhan yang seharusnya kecewa sama kamu loh. Kita nih kenapa sih kita kecewa sama Tuhan? Padahal kita yang berpilih. Jangan dibalik-balik ya sayangnya. Apakah bisa pakai garam lokat suci untuk mendapatkan pekerjaan? Nggak bisa, say. Nggak bisa, jangan ngadi-ngadi deh ya. Garam itu media pembersihan. Kalau suamimu error banget, energi negatifnya kuat ya, bisa pembersihan. Tapi masalah dapat kerja itu urusan Tuhan. Beban hidup dan bapak yang telah dipanggil Tuhan. Namanya usia. Bukan kita yang punya. Hidup itu juga semua pasti ada bebannya. Sekarang Bu Lydia ya, hidup kita berbeban tuh bukan sepenuhnya dari Tuhan. Banyak juga kita tuh salah ambil keputusan, salah melakukan tindakan. Terus Tuhan disalahin.
Kalau lu mau hidup lu lempeng-lempeng aja tuh ya, lu udah tunduk belum sama Tuhan gitu loh. Kita mau hidup kita baik, tapi kita nggak tunduk sama Tuhan. Ikut firman Tuhan juga nggak. Yang kita lakukan melenceng semua, nggak mungkin baik lah hidupmu. Kamu terus nyalahin Tuhan lagi. Ini sumber-sumbernya dari mana? Dari lu sendiri, say. Orang yang udah tunduk aja tuh ada ujiannya juga, say. Ya apalagi ini. Kalau kita nggak tunduk, kita ngebenci, kita nggak terima, taat firman juga enggak, hidup kita nggak karu-karuan, minta hidup baik, yang bener-bener aja. Orang kalau tiap hari makan nasi padang minta nggak kolesterol susah juga, say. Apalagi dia nggak pernah olahraga, susah, say. Ini tetap kolesterol. Orang yang udah rajin olahraga aja masih kolesterol gitu loh. Itu ibaratnya tuh ya, lu tiap hari makan gorengan berharap badan lu baik-baik aja nggak kolesterol. Nggak bisa, orang yang makan gorengan sekali-kali aja masih bisa dia kolesterol. Apalagi tiap hari makan gorengan gitu loh, saya contohnya ya. Cibaran saya pada roh jahatnya. Hal negatif itu ya sangat gampang keluar masuk ke orang yang hatinya kosong, gak ada iman. Orang yang mendem amarah, kepahitan, kebencian, dendam, luka batin, penuh kekhawatiran, ketakutan, itu mereka sangat gampang masuk dan mengganggu. Yang diganggu apa? Anda bukan kesurupan-kesurupan gitu. Yang diganggu hati sama pikiranmu. Emosimu dibuat makin jadi. Gitu. Kekhawatiranmu makin banyak gitu. Kenapa gak jadi ke Jakarta? Males. Ternyata udah puji Tuhan bisa. Pegawai saya aja ya sudah. Soalnya aku kan juga mager sebetulnya. Saya tuh modenya cuma 2 kok. Males sama males banget. Kalau kamu dengar saya ngomong malas, itu artinya sebenarnya ya saya akan menjalankan dengan ya udahlah gitu, tapi dengan males. Yang lagi satu males banget, kayak aduh ya ampun harus ya gitu. Modalnya cuma 2 itu. Gak ada yang saya niat banget nih mau pelayanan, oke yuk kita pelayanan gitu, enggak ya. Modalnya cuma 2, males sama males banget. Jemeli kedek dia, bener gak Jemeli? Akan dikit-dikit kan gitu, aduh hari ini udah pelayanan lo males banget lo. Aduh hari ini aku punter males banget. Orang Cemeli aja kalau mau aku punter sini ya udah datang dia, saya liatin dia males sekali mau aku punter. Males sekali mau aku punter. Pegang orang tuh males gitu. Modenya cuma 2, males sama males banget. Dah, enggak ada yang lain. Karena sebetulnya aku tuh males. Ngurusin orang tuh males. Jadi modenya 2, males sama males banget. Kalau malas banget tuh berarti udah bener-bener gak ingin tapi harus dilakukan gitu. Udah malas banget gitu. Malas banget. Ya, kalau cuman malas saja berarti masih ya udahlah gue paksain masih oke gitu. 2 itu aja malas sama malas banget. Jangan rajin-rajin nanti kaget lagi. Rajin sekali pelayanannya kaget nanti semua. Nesian, tolong lihat keluarga saya C. Kamu tahu nggak kenapa keluargamu tuh ruwet sekali? Sekeluarga ruwet, ya. Ikatan dari leluhurnya kuat sekali. Kalian juga bukan yang benar-benar ke Tuhan gitu. Ruwet-ruwet sendiri. Sebetulnya ekonominya bisa lumayan kalau ikatannya itu diputuskan. Iya, dari nenek buyutnya dulu, nenek buyut dari pihak suami sih, kayak pernah disumpahin orang gitu loh. Yang usah lihat keluarga deh, keluarga mah banyak banget yang diliatin males. Cece tolong lihat aku Cece, bona, banyak sedihnya, banyak bingungnya, banyak galaunya. Jadi mesti gimana Cece buat mutusinnya, bener-bener bertobat sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Kamu mau suamimu diberkati, tapi suamimu aja tuh kepahitan ke Tuhan. Amarahnya juga besar, gimana? Bener-bener gak jadi ke Jakarta ya? Bener gak jadi ke Jakarta, udah cancel tiketnya. Asik. Saya tuh sebenarnya agak males ke Jakarta. Mendingan saya disuruh jalan-jalan ke luar negeri, saya kalau diizinkan ya. Kalau ada uangnya mau jalan-jalan ke luar negeri. Pingin banget. Cici lihat aku dong, kenapa Lilis Sugi yang galau, hampa, kosong, bingung, hidup kayak gak ada arah, absen gabut. Lihat aku kalau gitu C. Kamu itu orangnya baik, tapi bodoh. Gampang banget kamu tuh kayak
ya udahlah nggak apa-apa, aku tolong, tapi endingnya kamu tuh gampang kesel juga karena orang-orang yang kamu tolong tuh sebetulnya banyak yang nggak pantas ditolong. Jadi baik tapi bodoh, gimana tuh? Kurang bijaksana saya. Lihat keluarga suami saya, Ci. Aduh banyak banget Bu Theodora. Keluarga suami dilihat ini mana banyak sekali. Ya ampun, males ah. Ci, nasihat buat aku, Ci, biar semangat di jalan Tuhan. Aduh. Kalau mau semangat di jalan Tuhan, rajinlah kamu berdoa meminta pengalaman iman. Ya. Dan meminta untuk melihat dari sudut pandang Tuhan supaya kamu bisa melihat karya-karya Tuhan yang membuat kamu lebih percaya lagi. Cici banyak urusan di Bali, sok sibuk kan puluh nih. Enggak sih, nggak suka aja kayak ke Jakarta tuh. I don't like Jakarta at all. Dulu tuh saya pernah bilang kalau saya nggak mau dapet pacar orang Jakarta atau dapat suami orang Jakarta dan harus tinggal di Jakarta. Itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Aku pengen banget bisa lepasin kepahitan, tiap doa aku lepaskan pengampunan. Ya harus, dan minta ya bantu Tuhan buka hati. Ya. Sorry Ci Olive, kok sorry sih. Suami saya kepahitan sama siapa, Ci? Apakah sama saya atau sama temennya? Banyak banget. Banyak banget, sama kamu juga ada sih. Selamat sore Cici, sehat selalu, amin. Kamu juga sehat selalu ya. Cian, aku pacaran sama teman kuliahnya, cowok. Sejak pacaran suka bohong dan melawan hebat sama ortu. Ih. Terus, gitu mau pacaran terus? Kudu di sliding gitu berarti. Coba ya, tolong ya, yang mau milih-milih jodoh nih ya, dari pacaran aja kalian tuh udah harus hati-hati loh. Kalau pacaran itu tidak membawa kamu jadi positif, bukan positif hamil ya saya. Maksudnya hidupmu lebih positif kalau pacaran jadi positif, hamil tuh negatif artinya saya. Maksudnya hidupmu tuh harusnya jadi lebih baik loh. Hubungan ke orang tua harusnya jadi lebih baik. Kehidupanmu secara batinmu harusnya lebih baik. Kerohanianmu lebih baik. Pekerjaan dan lain sebagainya lebih baik. Nggak ada downgrade gitu loh. Ya, itu masih boleh lah kamu ya. Udahlah pacaran rawan berzina, kamu pilihnya sama yang kayak ondel-ondel, udah nggak ngerti lagi lah aku sama kamu urus-urus aja hidupmu masing-masing ya. Kalau kayak gitu ya, Tuhan sudah kasih kamu otak ya, otaknya tolong juga dipakai ya. Memilih jodoh itu otaknya harus dipakai, bukan cuman hati aja. Jangan kau makan cinta say, ya. Orang makan cinta tuh nggak kenyang. Orang makan cinta nanti busung lapar, oke? Tolong yang benar ya. Orang makan cinta busung lapar, orang tuh harus makan nasi. Ya, nasi nggak sehat, harus makan protein tuh mahal. Jadi kalau kamu cuma makan cinta, ya tolonglah, busung lapar kamu. Cari yang bisa beliin kamu daging ya, minimal tuh kayak gitu tuh ya. Udah gitu, biarpun kamu bisa makan daging, kalau kamu makan hati, tetap kamu kayak orang busung lapar say. Ya, jadi carilah orang yang tidak bikin kamu makan hati, oke? Pinter sedikit aja, jangan banyak-banyak, sudahlah sedikit aja untuk cari jodoh. Karena sudah capek sekali saya menghadapi orang rumah tangganya berantakan, ya. Karena apa? Karena bodoh, udah nggak ada apa-apa. Karena bodoh aja jadi jodoh, nggak tahu apa yang dilihat, apa yang kebelet mah kebelet pipis say, kebelet pipis tinggal ke toilet. Pilih jodoh yang betul-betul ya, yang becus-becus sedikit pilih jodoh. Malas kali ngelihatnya juga nih orang-orang nih, malas loh saya loh. Kalau perlu tak tonjok ya bodoh-bodoh gitu. Kok menjebak diri? Ingat ya, terutama perempuan ya. Terutama perempuan. Dua hal yang membuat hidupmu berubah. Yang pertama pertobatan. Itu nomor 1 pasti berubah. Kalau sudah bertobat hidup dalam jalan Tuhan, hidup pasti berubah. Yang kedua, pilih jodoh. Itu berubah hidup lu. Ya. Makanya pilih jodoh tuh sesuai firman Tuhan, yang seiman dan sepadan. Sepadan apa? Jangan sepadan gilanya, sepadan sayangnya, sepadan baiknya, sepadan dalam kehidupan, saling melengkapi, cocok, ya enggak? Pilih jodoh yang di dalam Tuhan, yang bisa membangun kehidupan Anda jadi lebih baik. Kalau Anda jadi lebih jelek, itu namanya kesetanan. Saya gitu nggak ngerti sih, nggak pinter-pinter, ya? Yang benar dong, pilih jodoh tuh yang benar. Karena kalau perempuan salah pilih jodoh, mau cerai sulit, mau bahagia kagak bisa, kepahitan, lu mau jadi apa? Kasih tahu ya, yang suaminya udah baik aja, itu masih ada keselnya sama suami. Suami saya tuh kurang baik-baik apa sih? Itu aja masih ada keselnya kita sama suami. Masih ada kurangnya. Apalagi yang udah kurangnya banyak. Mau nyari senengnya susah.
Ya Allah, ya Robi. Jadi gara-gara aja lu hidup lu. Pinter dikit. Yang masih pacaran-pacaran, yang masih mau mencari jodoh, pinter dikit. Daripada kamu buru-buru kawin terus menderita. Ih. Ih. Ini suami saya bilang ayo, ya ayo. Oh ini dia udah datang. Nah. Angel, saya udah mau pergi ya. Ada yang telat lagi. Bayar coaching mahal-mahal telat. Boleh isiin air ini dulu nggak sih, tolong? Bapak suruh bawa turun ini? Disuruh bawa turun? Nah ini Bu Lesian ya. Anda tadi nanya kenapa rezeki suami Anda seret. Tuh Anda aja sebenarnya sudah bisa jawab. Suaminya apa masih suka selingkuh? Hidupnya sudah putus dari 4 tahun yang lalu. Apakah itu perbuatan orang waras di dalam Tuhan, Ibu? Kayaknya nggak perlu ditanya-tanya ya, kalau hidupnya udah nggak lurus-lurus kayak gitu, minta lancar tuh maunya apa sih sebetulnya? Gue jadi tuh, kalau gue nih ya sebagai apa sih, kalau misalnya aku nih di posisi Tuhan gitu ya, mendengar orang-orang ini ya yang mengeluh-mengeluh tapi dia aja hidupnya error tuh ya, minta diperbaiki jalannya tuh dianya nggak memperbaiki diri tuh ya, maunya gimana sebenarnya? Minta di smackdown. Aduh Tuhan Yesus. Kok AC-nya keras banget sih? Ih, nggak bisa kok minta mau hidupnya enak kan, mau yang paling gampang gitu. Tapi kelakuannya nggak cocok. Karina rezekinya gimana nggak tahu. Lu jangan kebiasaan kayak nanya ke dukun lu. Cece jadi mau marah nih siang ini, sore ini. Jangan kebiasaan kayak nanya ke dukun lu, diramal-ramal rezekinya. Berdoa, minta ke Tuhan, diberkati sama Tuhan. Kerja yang benar. Hasilnya diolah yang benar. Rezeki mah gak usah diramal-ramal, orang dikasih nafas sama Tuhan juga udah rezeki itu. Sekarang tergantung manusianya aja. Mau yang benar-benar gak di jalan Tuhan, dikasih hikmat sama Tuhan, benar-benar gak bekerja dengan baik. Orang Tuhan sudah berfirman ketika Adam dan Hawa dibuang ke bumi ini, kelola apa yang ada di bumi ini untuk kamu hidup. Berarti kan kita harus bekerja. Tuhan tetap kok kasih berkat, kasih rezeki. Gak usah diramal-ramal itu mah. Tidur-tiduran juga, kalau tidur-tiduran mau dibilang rezekinya banyak juga kagak ada duitnya, tetap sama aja bohong. Ya, apanya mau diramal-ramal? Emang paling suka yang kesetan-kesetanan gini nih, hobi nanya-nanya begitu-begitu tuh, hobi. Siapa anakku itu kena hipnotis gak nyanyi? Enggak, anakmu juga error aja. Jangan ada dikit-dikit salahin pasangannya. Orang anaknya juga error. Pasangannya error, anaknya juga error, combo. Ya. Efek apa lagi? Kadang-kadang bener loh, aku tuh bingung loh, say, sama orang-orang tuh yang pingin hidupnya lempeng tapi nggak mau lempeng. Dianya nggak mau lempeng, dianya nggak mau ke Tuhan, ya. Dia juga hidupnya ngaco. Jangan heran kalau orang selingkuh tuh nggak ada rezekinya, jangan heran, ya. C mau cerita, punya temen tapi nggak teguran, satu gereja, di gereja bercanda sama suamiku, tapi lihat aku buang muka. Mungkin kamu pernah menyakiti hatinya dia menurut dia ya. Kita kan nggak sadar, ya kan. Dulu aku salah pikir hidup sesuai Tuhan tuh mesti susah, nggak enak. NCC saya Tuhan nggak lah bikin susah. Ya emang Tuhan nggak bikin susah. Yang bikin susah tuh diri kita sendiri. Nggak bikin susah, yang bikin susah itu diri kita sendiri. Kalau kita jalannya benar sesuai dan kita tunduk, hati kita benar-benar berserah kepada Tuhan, ya pasti hidup kita bagus kok, hidup kita enak kok. Saya membuktikan itu. Dulu justru ketika saya hidup dengan cara saya sendiri, saya tidak mau mengampuni, saya denial,
dan saya ngerasa saya udah bener di hadapan Tuhan, hidup saya nggak ada enak-enaknya, nggak damai, nggak ada apa-apa. Duit ada, bukan nggak ada, tapi nggak damai. Justru setelah ikut Tuhan segalanya sangat terbantu. Nggak jadi ke Jakarta Pak Yohanes. Ya udah Bu Lesian, kalau menurut Ibu suami Ibu udah tobat, tapi tadi saya udah kasih tahu ya Bu ya. Yang saya dapat nih, saya bukan fitnah suami Anda Bu. Ya. Ya udah dah, nggak tahu deh Bu, terserah aja. Udah terserah netizen aja. Kepahitanku masih ada sama siapa Ci? Aku sampai nggak mengerti hatiku sendiri. Orang tua sih yang paling besar, ada sama saudara. C, kenapa dengan hati dan pikiran aku susah tuh ngontrolnya? Gimana cara melepasnya ya C? Kontrol ke dirinya dulu baru lepas. Harus punya penerimaan. Kalau mau melepas harus punya penerimaan. Sorry Cici kok pakai jaket C? Mau tenis. Dan kan Kristanti kan tahu baju tenisnya tuh kayak gimana. Nanti Kristanti tercengang, semua tercengang. Jadi ya sudah pakai jaket dulu. Pakai jaket. Aku udah coba mandi garam C terus. C, bagaimana cara membuka hatiku ya? Doa ke Tuhan tuh hatinya dibuka. Itu udah bukan cara kita lagi, itu tuh cara Tuhan. Tapi dari kitanya harus ada kemauan. Kesadaran juga kesadaran tuh yang membuat kita bisa menerima. Harus sadar dulu. Kristanti justru bagusan tanpa jaket. Coba sekarang kalau aku live tanpa jaket, apa komentarnya netizen? Pikir coba Kristanti, pikir baik-baik dulu. Ya. Netizen ini saya waktu itu pakai baju cuman baju you can see gitu aja. Komentarnya apa? Pakai dress yang saya waktu itu dari kondangan, dressnya bukan sopan loh ya. Tapi cuman kelihatan bahunya aja, komentarnya apa coba? Netizen itu yang mulut-mulutnya minta ditempeleng itu komentarnya apa coba? Ya kan? Kira-kira gimana tuh orang-orang itu? Padahal saya pakai baju kayak gitu juga lebih damai hati saya daripada mereka. Ya. Gak usah pusing. Sama bajuku ngomong gak usah pusing dah. Ya. Suamiku aja gak resek sama bajuku loh. Netizen yang lebih mengatur aku daripada suamiku. Dia ngatur sih kadang, maksudnya bukan ngatur sih, kayak kok baju gitu sih, kok kancingnya kebuka kayak gitu. Ya lu aja gak ngerti fashion. Anak saya lebih ngatur sih. Mami kok kancingnya terbuka. Mami lebih bagus kalau mami pakai ini gitu. Anda tuh kalau perlu Anda nggak usah lihat muka saya, Anda denger aja apa yang saya ngomong kan gitu. Godaan banyak kalau mulai deket-deket Tuhan emang. Ya kan iblis kan maunya kita jangan deket Tuhan. Jadi kita pasti digoda. Biar kita tuh ya nggak melanjutkan pertobatan kita gitu. Tapi kalau udah berjalan sih, udah bisa berserah diri, iblis nggak terlalu bisa mengganggu kok, bener. Kecuali kamu buka celah ya. Makanya manusia itu kan untuk mencapai poin atau titik bisa berserah dirinya itu yang sulit kan. Di situ yang banyak godaannya. Tapi kalau sudah berhasil berserah diri, nggak ada lagi godaan. Bukan nggak ada lagi godaan, berkurang godaannya. Kecuali kita yang membuka celah. Besok aku potong rambut. Aku kalau ngantuk baru dengerin aja. Kalau nggak ya aku pelototin wajahmu C. Jangan gitu nanti jatuh cinta tau sama aku tau. Kan aku jadi grogi nanti. Kayak aku melototin Lena Miu nggak? Aku sampai marah loh tadi. Kayak kesel gitu loh. Kenapa sih dia begitu ya? Heran ya. Emosi. Cek kedua anakku apa yang luka batin dengan siapa ada. Setiap orang tuh pasti ada luka batinnya Bu. Mereka harus melepaskan pengampunan. Kita tuh kadang-kadang dibentak aja. Bisa kepahitan loh, bisa sakit hati ya. Terus kata-kata nggak enak dikit aja tuh kadang-kadang bisa sakit hati loh. Saya tuh dulu luka batinnya aneh. Wiwin Winarsi bisa nggak ngetiknya bahasa Indonesia biar kita semua paham ya. Luka batin saya tuh aneh. Yang paling aneh tuh luka batin saya tuh adalah ketika mami saya beliin kakak saya sepatu yang mahal,
saya sendiri yang menawarkan diri untuk beli yang lebih murah, tapi ternyata itu jadi luka batin saya sedih juga, kayak nggak adil gitu diperlakukannya saat itu jadi luka batin. Dan saya baru menyadari itu ketika saya pelepasan luka batin. Jadi ketika saya doa tuh, saya kan nggak tahu ya, saya nggak tahu gitu itu luka batin saya, tapi ketika saya doa ternyata memang Tuhan kasih lihat gambaran itu, dan saya juga kaget, gila ya ternyata itu saya jadi luka batin, jadi saya harus mengampuni. Terus saya tuh pernah nangis di depan umum gitu ketika saya usia 5 apa 6 tahun gitu ya, saya lupa. Perkara koin time zone, zaman dulu time zone tuh pakai koin ya. My mom itu beliin koin kasih ke koko saya. Saya nggak dikasih koin gitu, saya disuruh ikut main sama mami, tapi saya minta koin juga. Dan saya tuh nggak tahu gimana, mungkin saking keselnya, saking sedihnya atau apa gitu, saya tuh sampai kayak nangis gitu loh. Saya nangis gitu, kayak sesegukan kayak gitu kan. Mungkin mami saya tuh susah tenangin saya nangis gitu. Saya tuh kayak ditepok pipinya loh, kayak ditempeleng, tapi nggak keras sih sebenarnya, kayak ditepok pipinya. Ternyata itu jadi luka batin loh. Sejak saat itu tuh secara gimana tuh saya emang nggak suka di keramaian jadinya gitu, kayak makin lah udah introvert jadi makin gitu. Nah tindakan kayak gitu tuh Bu, yang mungkin mami saya nggak inget juga dia pernah lakukan itu gitu ya, tapi ternyata di kita tuh membekas gitu. Luka batin itu bisa jadi dari hal-hal seperti itu loh, nggak selalu dari hal disiksa, dipukul, nggak selalu dari hal-hal seperti itu. Beda, nggak horor kalau Cici luka batinnya. Orang lain nggak, ini kan horor. Ini kan sedang mencontohkan yang tidak horor aja bisa jadi luka batin gitu. Apalagi loh. Yang horor tuh rahasia ya. Maksudnya untuk orang lain yang horor banget gitu kan, sampai di. Iya, yang horor saya nggak mau cerita, nanti banyak rahasia yang terkuak. Kalau diceritain gimana? Coba. Jangan kan? Orang luka batin yang terbesar itu horor loh. Nggak tahu aja Anda. Maka kadang kita nggak sadar kalau kita jadi luka. Ya itu makanya benar. Maksudnya apalagi anak-anak tuh yang benar-benar Oh iya, apalagi kalau punya jadi orang tua tuh dihajar, sama orang tua maki-maki, pukul apa segala macam. Saya nggak pernah dipukul loh. Nggak pernah dipukul aja ada luka batin. Apalagi yang anaknya dimaki, dipukul, ditekan. Kalau kata Bu Megawati, ditekan. Tak diberi uang. Anaknya digituin ya, luka batin lah ya. Jangan anggap enggak gitu. Wah anakku kuat kok, anakku strong pale lu. Ya. Kalau Anda nggak mendidiknya dengan kasih juga ya bubar itu, yang dengan kasih aja luka batin. Kalau kata suami saya itu hidupnya udah manja banget menurut dia ya. Itu aja luka batin. Karena hati manusia tipis kapas. Tipis tisu. Kalau gitu kok kamu terus menyakiti hatiku toh? Ya, udah tahu hatiku tipis kapas, iya, terus disakiti toh. Kenapa gitu? Untung aja sabarku sudah seluas samudra. Kalau enggak hatiku yang setipis kapas ini udah jadi gula-gula kapas loh, kena air langsung lenyap tuh loh, tau kamu? Tuh ortu aku waktu aku kecil suka mukul dan pilih kasih. Nah itu udah bahaya ya. Makanya saya sama anak juga enggak mukul. Dan sebisa mungkin tuh kita adil loh. Satu peluk itu aja ya kadang-kadang ya. Adiknya itu kalau bangun pagi itu kan saya kadang peluk kukunya di kasur gitu ya. Adik itu langsung udah nyelip kayak tadi pagi, "Mami aku kok nggak dipeluk, emang anak mami cuma satu." Gitu loh ngomongnya. Padahal kita tuh kalau peluk dua-duanya ya Pi ya. Kalau peluk tuh peluk dua-duanya. Kadang-kadang kan lagi peluk kokonya gitu, dia lagi berdiri atau dia agak jauh saya lagi peluk kokonya, dia bisa gitu loh. Dia langsung kayak nyempil di tengah saya sama kokonya, terus dia bilang, kok mami yang dipeluk cuman L sih, emang anaknya cuman satu gitu. Anak itu dia itulah ya. Kalau waktu saya marah-marah sama adiknya, saya kalau marah sama adiknya kan galak karena karakternya gitu ya, sama kokonya juga galak. Saya marah sama adiknya,
Udah gitu saya ngomong sama kokonya tuh kayak biasa gitu, karena kan yang salah adiknya. Jadi aku ngomong sama adiknya galak, sama kokonya biasa. Adiknya sedang gini, mami kok sama L lembut, sama aku kok enggak, emang anaknya mami cuman L gitu. Ya namanya juga lagi diomelin, kalau diomelin dilembutin nggak ngerti kan. Aku sampai setua ini nggak usah kan dipeluk, ditanya aku baik-baik aja nggak pernah. Nah inilah sometimes yang orang tua lupa. Kita harus juga tanya anak kita, kamu oke nggak? Ini yang saya biasanya sepulang sekolah, kalau saya jemput dia, saya selalu tanya, are you happy today? Di sekolah saya tanya, are you happy today? Kalau dia sampai rumah kadang saya tanya, gimana tadi di sekolah? Are you happy? Anak saya cowok ya, jadi ngomong itu hemat, happy gitu. Tapi kamu harus belajar untuk bertanya itu ke anakmu. Gimana, kamu happy nggak? Kadang saya sering tanya, happy nggak jadi anaknya papi mami? Happy katanya. Tapi papi mami pelit. Karena saya sama suami memang agak pelit sama anak. Pelit itu dalam artian gini loh, tidak semua maunya kita turutin. Kenapa nggak semua maunya diturutin? Ya iya, mau jadi apa kalau anaknya itu minta apa juga dikasih ya. Apalagi anak saya mintanya makan McD mami, minta pizza mami, minta Roblox mami, minta mainan ini, mainan itu, mainan ini. Yang kayak gitu diturutin semua kan. Anak ini pertama jadi manja, nggak punya, hati-hati ada anak kecil, nggak punya keinginan berusaha kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang dia minta kesannya semuanya langsung ada. Nah itu saya nggak mau, saya tuh keras lah. Orang tua boleh punya, anak belum tentu punya, ya kan? Jadi semua tuh ada batasannya. Nah menurut dia itu pelit gitu loh. Jadi dia bilang, ya happy tapi pelit. Saya bilang, lo itu bukan pelit. Segala sesuatu tuh ada batasannya. Apakah selalu jadi kewajiban kita sebagai anak meminta maaf ke orang tua dan orang tuanya yang misalkan salah? Enggak tertulis kayak itu di firman Tuhannya. Di firman Tuhan tuh tertulis siapa yang salah itu yang minta maaf, say. Kita yang meminta pengampunan ya. Jadi orang tua juga harus bijaksana memberi contoh pada anak. Anakku kalau ditanya gimana di sekolah malah ketus jawabnya apa karena udah remaja ya. Iya mungkin begitu bu. Cara ngobrolnya juga mungkin harus diperhatikan ya. Kadang-kadang anak-anak ini, tapi anak sekarang ini juga membagongkan sih memangnya. Membagongkan anak sekarang ini, say. Oh ini tempat parkirnya di sini luas loh. Selama ini kita parkir di sana terus. Aku warisnya, budi tebus. Ada anak yang disayang tapi kurang ajar sama orang tua, ada juga yang kayak gitu-gitu. Nggak ada salahnya minta maaf sama ortu, siapa tahu dapat menggunakan harta itu. Nggak ada salahnya, betul nggak ada salahnya. Tapi yang paling benar kan yang salah minta maaf. Kalau ortunya bijaksana ya seperti itu. Yang salah minta maaf. Kalau kita salah kita minta maaf ya benar juga. Kan tadi kan nanya benernya gimana. Yang benernya gimana? Yang benernya orang salah minta maaf. Saya aja habis marahin anak saya minta maaf. Sorry ya kalau tadi mami marah. Tapi kamu tahu nggak kenapa mami marah? Anda dari kecil Anda terus suruh bilang sama anak Anda harus tahu 3 kata emas. Tolong, sorry, thank you, ya nggak? Anak saya aja kalau minta sesuatu sama mbak tidak pakai kata tolong, saya bilang sama mbaknya jangan dikerjain. Dia kalau bikin salah nggak mau bilang maaf, saya marah banget. Misalnya dia berantem sama adiknya apa, harus minta maaf yang salah, harus saling memaafkan. Dia nggak bisa bilang kata thank you, saya marah, apalagi depan orang-orang ya. Kalau dikasih sesuatu nggak tahu bilang thank you, malu nggak lu? Malu kan? Dari kecil 3 kata emas ini kita terus tekankan ke anak, dia harus bisa. Kok makin tua kita makin gagu, mulutnya nggak bisa ngomong sorry? Karena kita rasa kita betul. Umur Anda boleh tua, ya belum tentu tindakan Anda 100% betul. Namanya manusia tuh tetap ada salahnya. Anda yakin dalam Anda mendidik anak Anda, membesarkan anak Anda tidak pernah ada salahnya? Kan nggak mungkin gitu loh, ya. Ya fair lah, akuilah. Kalau kita minta anak kita bilang sorry, ya you have to say sorry.
kita minta anak kita bilang tolong, you have to say tolong juga kepada dia. Anak saya makanya kalau misalnya saya bilang ambilin mami air dong, dia juga jawab mami lupa satu kata. Oh iya, tolong ambilin mami air. Mereka ralat saya. Dan saya membiasakan 3 kata itu juga pada diri saya ya. Karena anak di atas umur 17, 20 itu bukan anak lagi sebenarnya, udah kayak Udah dewasa. orang lain gitu Iya, ya. udah Sesama sama-sama manusia lah. sesama manusia dewasa juga Tetap ya. aja manusia. Betul. Anak itu kan maksudnya memang mereka seumur hidup anak kita, tapi cara kita memperlakukannya. Perlakukannya iya. Bisa jadi ortu juga korban dari ortu mereka juga. Terus Bu Lisna mau turunin terus sampai ke bawah tuh. Misalnya kayak gitu, kalau kita membenarkan itu berarti kan kita izinkan itu turun sampai ke bawah. Salah ya salah, ngomong dong kalau itu salah gitu loh. Saya nggak jadi masalah kalau kita minta maaf sama orang tua ya. Kadang-kadang kita kan juga pasti ada salah gitu. Kalau melepaskan pengampunan itu wajib ya Bu ya. Kalau melepaskan pengampunan itu wajib, walaupun orang tua kita nggak minta maaf dan lain sebagainya itu wajib. Tapi saya di sini ngomong posisinya kalau kita punya anak, ya orang tua yang sudah lebih paham, lebih bijaksana. Jangan tunggu anak mengampuni kamu juga harus minta maaf sama anakmu kalau memang kamu salah, ya. Gitu aja. Koko pernah nggak minta maaf sama El dan Donon? Minta maaf dia, kok dia habis marah kegalaan tuh dia bilang sorry kok. Namanya manusia nggak mungkin nggak salah. Siapapun itu. Ya, makanya jadilah orang tua yang bijaksana. Pak Mike ternyata soft spoken nih. Emang selama ini kamu lihat Michael geragas? Emang dia kalau ngomong slow. Ortu zaman dulu susah mengeluarkan kata maaf, ya itu dia. Itu masalahnya memang. Makanya untuk kita-kita yang udah di zaman sekarang nih udah lebih sadar kalau emang kita salah mana minta maaf lah. Kalau kita bicarain zaman dulu emang susah ya. Mereka selalu ngerasa bener. Ini tas nggak usah dibawa turun deh, ribet bawa turun tas ini. Kadang bapak-bapak agak gengsi minta maaf. Bapak-bapak itu kan justru Guston, kamu bapak tuh jadi contoh utama buat anak, apalagi anakmu laki ya. Role modelnya tuh bapaknya gitu loh. Anak perempuan juga ngeliat role modelnya bapaknya dalam milih jodoh gitu. Tapi kalau anak laki tuh dia ngeliat bagaimana harus bertindak dalam hidup tuh dari bapaknya. Kamu mau anakmu jadi gentleman tuh harus berani minta maaf. Kalau dia memang salah, dia harus akui kesalahannya. Jadi show it, tunjukkan itu. Oke? Ayo udah nyampe ya, mau olahraga dulu, see you, bye-bye ya. Dah.